Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anggina Manik. Kami akan presentasikan hasil PPT kami, yaitu yang berjudul Pemanfaatan Bahan Bekas dan Bahan Alam. Dunia pendidikan tingkat kanak-kanak adalah sebuah dunia yang tidak terlepas dari bermain dan juga berbagai alat permainan anak-anak. Dengan bermain, anak akan memperoleh pelajaran yang mengandung aspek perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan perkembangan fisik. Bermain merupakan sarana untuk menggali pengalaman belajar yang sangat berguna untuk anak. Bermain juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dan daya cipta, karena bermain adalah sumber pengalaman dan uji coba. 1. Pengertian media bahan sisa. Yang pertama, ada bahan sisa. Bahan sisa merupakan segala sesuatu yang tertinggal atau sudah tidak digunakan lagi, yang dapat digunakan menjadi barang yang baru yang lebih bernilai guna. Menurut sebagian orang, bahan sisa tersebut tidak berguna lagi dan harus dibuang. Akan tetapi, sebagian yang lain menggunakan bahan sisa tersebut menjadi bahan yang lebih bernilai guna daripada hanya dibuang. Pendidik di lembaga pendidikan anak usia dini termasuk anak usia dini merupakan salah satu dari beberapa yang beranggapan bahwa bahan sisa masih bisa digunakan lagi, misalnya dalam proses pembelajaran di anak usia dini. Ada pengertian media bahan sisa. Penggunaan bahan sisa untuk pembelajaran anak usia dini sangatlah penting. Selain bahan tersebut lebih ekonomis, penggunaan bahan sisa dalam pembelajaran anak usia dini juga dapat menumbuhkan jiwa sosial anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, pendidikan juga dapat memanfaatkan bahan sisa tersebut untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Salah satu di antaranya yaitu motorik halus. Ragam media bahan sisa. Ragam bahan sisa banyak ditemui di sekitar kita, mulai dari bahan sisa yang dapat ditemukan di sekitar rumah, di sekitar toko maupun pertokoan, dan lain sebagainya. Bahan sisa yang banyak tersebut daripada hanya dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan motorik halus anak usia dini. Nah, contohnya itu bahan sisa yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran anak usia dini antara lain ada kertas, kardus, koran, bahan kain, plastik dan kaleng, styrofoam, dan busa. Adapun tali, tutup botol, dan karet. Nah, contoh dari bentuk media yang terbuat dari bahan bekas yaitu seperti botol Target. Nah, buatan media botol Target ini yaitu dengan bahan dasarnya botol bekas. Nah, pada media pembelajaran ini, selain melatih motorik halus anak, dapat juga melatih konsentrasi pada anak. Cara bermainnya yaitu dengan melemparkan gelang untuk masuk ke dalam botol. Lalu yang kedua ada pengertian media bahan alam. Media bahan alam merupakan alat atau sarana yang dapat diperoleh dari lingkungan kehidupan, yang dapat digunakan menjadi barang yang baru yang lebih bernilai guna, atau dapat juga dengan menggunakannya secara langsung atau dengan memodifikasinya terlebih dahulu. Nah, berbagai bahan dari alam ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Adapun aspek-aspek yang dikembangkan dalam media terbuat dari bahan alam ini yaitu salah satunya perkembangan atau aspek motorik halusnya. Adapun bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan media pembelajaran anak usia dini yaitu ada batuan, kayu dan ranting, biji-bijian, dedaunan kering, pelepah, dan bambu. Adapun contoh dari bentuk media yang terbuat dari bahan alam yaitu yang pertama ada bentuk hewan dari daun kering. Pada proses pembuatan media ini, anak-anak akan disuruh membuat pola hewan terlebih dahulu, lalu bisa mengguntingnya dan menempelkannya pada kertas karton. Selanjutnya ada bentuk hewan dari biji-bijian. Nah, pada media pembelajaran ini, guru atau pendidik harus terlebih dahulu membuat pola bentuk hewan. Lalu, anak-anak akan diajak untuk
menempelkan satu persatu biji-bijian ke dalam bentuk pola memenuhi pola hewan tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.